Halo guys, ketemu lagi kita di YouTube channel Padang Mesin Laundry. Oke, kali ini kita akan membahas suatu hal yang nggak beda, bukan tentang laundry ya, tapi masih berhubungan dengan YouTube ya, yaitu YouTube sebagai promosi usaha Anda. Maksudnya usaha dipromosiin lewat konten YouTube. YouTuber yang mempromosikan usahanya lewat YouTube. Nah, inilah yang saya lakukan selama ini di YouTube ini, dan efeknya sangat bagus bagi usaha saya khususnya ya. Nah, di awal-awal dulu saya juga sama dengan kebanyakan kita ya, atau orang-orang mungkin enak kali kalau untuk jadi YouTuber itu ya, dia bikin konten dapat duit. Nah, awalnya saya juga berpikir seperti itu. Jadi pas dulu iseng-iseng inilah posting video lah tentang laundry di YouTube-nya, dengan harapan bisa banyak subscriber, banyak uang monetize-nya kan, uang AdSense-nya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu itu jumlah subscriber itu tidak naik atau lambat naiknya. Jadi lama-lama saya berpikir juga, mungkin untuk mencapai seperti yang YouTuber yang dulu, yang 2 tahun yang lalu itu, yang langsung melejit seperti Atta Halilintar atau yang lainnya, Ricis, itu susah sekali ya, karena memang sadar saya juga bukan orang yang terkenal seperti mereka tuh ya, artis ya. Kalau artis mah gampang ya, tinggal dia bikin konten dah, iklankan di Instagram atau di sosmednya, nanti followernya atau subscribernya langsung banyak, langsung jutaan ya. Ada juga orang-orang biasa yang sampai bisa subscribernya jutaan, tapi itu hanya bisa dihitung jari kan, dan itu mungkin bisa termasuk memang dia punya bakat atau spesialis yang unik ya. Jadi contohnya sekarang tuh ada Alibata, yang memang dia jago memang dalam gitar akustik ya, atau main gitar itu ya, atau mungkin yang jago makan ya, seperti Tanboy ya. Nah, kalau sekarang saya berpikir juga, saya dulu inginnya seperti itu, tapi kan tidak mungkin, karena memang saya bukan orang terkenal yang punya spesialisasi dalam satu bidang ya. Jadi akhirnya saya sadar dan bikin konten YouTube, tapi mengiklankan secara soft selling itu produk yang memang saya jual. Kebetulan saya di bidang usaha laundry ya, dan sekaligus menjual mesin-mesin laundry dan peralatan laundry-nya. Nah, jadi di awal saya posting tentang laundry, malah kebanyakan feedbacknya itu bukan subscriber atau viewer, tapi orang yang menanyakan tentang produk yang saya jual ke WhatsApp saya, yang saya cantumkan di video-video tersebut atau di description-nya. Nah, jadi saya berpikir, wah, bagus juga nih kita share, bagi pengetahuan di YouTube tentang suatu produk, dan sekaligus mempromosikan usaha saya ya. Apa yang saya lakukan seterusnya sampai hingga saat ini ya. Saat ini mungkin subscriber saya sudah 18.800.000 ya. Dan itu memang yang subscriber itu memang target market usaha saya, dan memang pasti orang yang di bidang dunia usaha laundry, atau orang yang berminat untuk
usaha laundry. Jadi cocok market subscriber saya dengan usaha saya. Karena memang saya konsisten dari dulu share video-video tentang tips-tips usaha laundry ya. Mulai dari manajemen, tekniknya, trik-trik marketingnya. Nah, itu saya share dalam bentuk video. Juga produk baru, mesin-mesin yang jika ada yang keluaran baru nanti saya review. Nah, itu juga banyak mendapat tanggapan. Nah, sejak saat itu saya tidak fokus lagi untuk mencari subscriber, tapi saya fokus untuk konten apa yang saya bikin yang sangat bermanfaat bagi calon pengusaha laundry atau calon orang yang mau buka usaha laundry untuk pemula. Nah, ini beberapa hal yang saya lakukan. Nah, yang pertama itu posting video yang saya kuasai. Jadi jika Anda juga mau melakukannya, nanti Anda posting video yang bidangnya Anda kuasai. Jika memang Anda usaha di bidang, saya contohnya bidang mesin laundry ya, laundry, saya akan posting tentang bagaimana teknik dasar usaha laundry itu, apa yang dipersiapkan, manajemennya gimana, penerimaan gimana, SOP gimana. Nah, hal-hal seperti itulah yang saya posting ya. Jangan kita posting sesuatu yang kita tidak kuasai, itu akan jadi lucu kan. Nanti ada pertanyaan kita nggak bisa jawab ya. Tapi jika kita mengerti dan paham dan kita kuasai, kita akan bisa menjelaskan secara benar dan detail ya. Nah, yang kedua itu kita kalau bisa kita menampilkan keunggulan kita. Kan masing-masing orang punya keunggulan ya. Dia mungkin keunggulannya dalam bidang ini. Nah, misalnya kalau saya contohnya, saya memang agak unggul di bidang marketing. Karena memang background saya dulu pernah kerja di perusahaan farmasi, yaitu BUMN, Kimia Farma ya. Saya di bidang marketing selama 14 tahun. Sebelum saya resign ya, usaha. Nah, jadi memang dalam 14 tahun itu, karena memang di perusahaan besar kan, marketingnya bagus tuh. Pembelajarannya, karena memang dia tersistem ya, perusahaan besar ya, ada konsultannya seperti James Gui, pakar marketing lah. Nah, saya sudah ikut semua karena memang dibiayai oleh perusahaan dan dilatih terus setiap tahun, setiap waktu ada pelatihan terus untuk marketing ya. Bagaimana kita cara menjual, itu mungkin sudah 14 tahun saya lakukan. Jadi saya memang saya nampilkan bagaimana marketingnya laundry dengan cara yang beda ya, dengan yang tidak sama. Anda bisa saksikan video saya, mungkin pasti Anda lihat itu bedanya. Saya buka laundry itu bagaimana dengan laundry keunggulan lain-lain ya, keunggulannya pasti akan nampak situ. Nah, yang ketiga yaitu konsisten upload video. Walaupun video tersebut viewernya sedikit atau dinonton sedikit, kita harus konsisten ya, konsisten upload video tuh. Jangan rajin pada waktu siap tuh malas ya, sampai berbulan atau sampai bertahun. Nah, itu pasti akan menurunkan jumlah viewer dan YouTube juga. Kalau kita tidak konsisten, channel kita tidak akan direkomendasikan ya. Jika kita konsisten upload video mungkin 2 kali seminggu, kalau contoh saya minimal 2 kali seminggu ya. Itu pasti otomatis viewer dan subscriber akan banyak ya. Nah, yang keempat, fokus konten video untuk menarik subscriber untuk menonton. Jadi Anda kan sudah posting video, Anda lihat itu, kita lihat video-videonya yang mana, yang bagian mana yang penontonnya banyak. Nah, video seperti itulah kita sering posting ya. Walaupun memang diseringi oleh kalau seperti saya ya, ada video yang banyak penontonnya, mungkin dalam hal-hal ilmu dasar ya, itu sangat di channel saya banyak penontonnya, mungkin
teknik caranya laundry load, bikin SOP, cara penggajian, itu banyak ya penontonnya, dan saya akan berusaha menampilkan video-video yang seperti itu ya. Nah, jangan juga kita fokus untuk melihat terus viewer dan subscriber. Jadi kita sudah posting video tapi subscribernya nggak banyak, nggak naik ya, itu nanti lama-lama bisa bikin stres ya. Jadi kita biarkan aja, subscriber itu akan datang jika kita konsisten upload video dan video kita tuh berisi yang menarik bagi mereka ya, bagi mereka. Nah itu. Nah yang kelima itu di video tersebut selipkan soft sellingnya ya, soft selling produk Anda. Misalnya Anda mereview suatu produk. Nah, bagi Anda yang mungkin ada yang mau tertarik, Anda silakan cantumkan kontak Anda di sana ya. Itu pasti akan banyak feedbacknya nanti, nomor yang Anda cantumkan di dalam video tersebutnya. Jadi soft selling lah, jangan hard selling ya. Misalnya hard selling Anda langsung menjual, beli ini, enggak. Kita tampilkan produk dengan review ya. Jadi Anda pasti orang tertarik, pasti akan menghubungi Anda. Nah, saya selama ini seperti itu dari YouTube itu, kontak WhatsApp saya penuh, banyak ya. Sekali saya posting jualan di status atau di story WA, itu bisa melihat sampai 600 sampai 700 orang. Yang memang dia tertarget, yang memang dia tertarik dengan bidang yang saya tekuni ya. Nah, yang 6 itu biar kita dipercaya, kita sering tampilkan mungkin toko produk atau laundry yang sudah saya bukakan, saya videokan, atau laundry saya videokan, tampilkan sesekali di video YouTube. Jadi calon konsumen juga akan memperhatikan, oh ini benar-benar orang jualan dan ini memang dapat dipercaya. Nah, biasanya memang saya akan gabungin itu dengan posting dengan di Instagram dan di page Facebook, di halaman Facebook ya. Nah, jadi di sana kita posting foto-fotonya, video-videonya kita posting di YouTube. Nah, jadi itu akan menambah trust-nya calon konsumen untuk ke Anda ya sebagai penjual ya. Nah, yang ketujuh itu jalin itu hubungan dengan supplier. Mungkin kebanyakan supplier itu di Jawa ya. Contohnya mungkin di Jakarta ya. Kita jalin hubungan baik. Dan jika memang Anda jangan pernah mengingkari kerjasama ya. Mungkin Anda dikasih waktu sekian, jangan pernah melanggarnya ya. Jadi Anda tetap dipercaya supplier. Jadi jika Anda butuh produk, supplier cepat kirim ke konsumen yang akan membeli. Ada pembeli di Jakarta ya, di Jakarta. Padahal supplier itu banyak di Jakarta, tapi karena dia nonton YouTube saya, nonton video saya, dia belinya jadinya ke saya karena merasa video saya bermanfaat, jadi beli ke saya. Yang ngantar nanti memang supplier itu yang ke konsumen. Jadi saya konsumen akan bayar ke saya cash, saya nanti akan membayar ke supplier. Kadang memang jika saya suppliernya sudah berhubungan baik, saya malah dikasih tempo. Jadi saya jual cash, nanti bayar ke supplier dapat tempo lagi, enak kan? Jadi saya nggak punya otomatis nggak pakai modal jualannya. Jadi supplier yang antar, saya bisa dikasih tempo 1 bulan, ada yang bisa 2 bulan. Saya terima uang dulu dari konsumen, kan enak kan? Tidak punya. Nah juga nanti jalin kerjasama dengan sesama penjual. Kayak saya penjualnya mesin-mesin laundry ini di kota lain tuh pasti ada juga penjualnya. Saya sudah jalin kerjasama karena memang seperti ada inilah jaringan lah ya,
dengan supplier tuh, kira-kira di kota itu siapa penjualnya, saya akan hubungi. Nah, nanti saya akan kerjasama. Daripada saya kirim dari jauh dari supplier dari Jakarta, misalnya ada pesanan ke Sulawesi, Manado, saya cari saya cari penjual yang di sana, saya ajak kerjasama. Dan pasti umumnya penjual itu akan mau. Kenapa? Jika memang tidak mau, saya akan bypass, saya akan kirim produk dari Jakarta. Jadi dia akan daerah dia juga saya masuki. Jadi otomatis mau tidak mau ya kita harus kerjasama ya, sama-sama saling menguntungkan lah. Kita jualan jualkan produknya ya kita bagi hasil ya. Jadi kalau tidak mau ya saya bypass biasanya. Nah, biasanya selama ini hampir semua bisa bersama ya. Saya mungkin ada di Sulawesi, di Makassar, di Manado, di Bali, di NTB, di Kalimantan juga banyak ya. Penjual di Jawa juga banyak, di Sumatera juga. Nah, jadi jika ada pesanan, jika ada penjual di sana yang sesama kita bisa kerjasama, kan lebih enak ya. Nah, yang ke-8 itu gabungkan antara Anda YouTube dengan Instagram dengan Facebook page halaman ya, dan WhatsApp. Jadi dia 4 nih, YouTube, Instagram, Facebook Ads, WhatsApp. Jadi dia dalam lingkaran nih sesama saling mendukung. Di YouTube saya akan mempromosikan akun Instagram saya, Facebook saya, WhatsApp saya. Jika posting di Instagram, saya akan promosikan YouTube saya, page FB, WhatsApp. Nah, jadi dia tetap gitu dalam segi 4 tuh. Jadi dia saling mendukung dan nanti dia akan tumbuh sama-sama. Dan itu efeknya sangat luar biasa ya. Nah, sebelumnya saya punya channel YouTube ini, saya mengiklankan umumnya dari Facebook Ad dan Instagram Ad dalam sebulan tuh dengan biaya sekian. Nah, sejak ada YouTube itu sudah saya kurangi mungkin sampai 80% ya. 80% sudah saya kurangi untuk porsi iklan di Facebook Ad dan Instagram Ad. Jadi enaknya YouTube itu kita posting video, kita tidak bayar, gratis, tetapi kita dibayar dengan bentuk uang AdSense ya. Nah, jika subscriber dan viewernya sudah mencukupi, kita akan dapat AdSense-nya. Nah, dengan otomatis. Jadi kita tidak fokus mencari AdSense-nya, tapi kita fokus bikin konten yang bermanfaat. Otomatis nanti kita akan dapat AdSense juga, walaupun jumlah tidak banyak ya, tapi bisalah buat ngopi ya, ngopi di Singapura, di Malaysia, dan di tempat lainnya ya, bisa jalan-jalan. Terus satu lagi, yang pentingnya setelah saya serius upload video ini, hasilnya saya bisa sampai sebulan tuh malah sampai 500 juta per bulan tuh omset dari penjualan saya yang saya promosiin lewat YouTube itu ya. Kenapa dia bisa banyak? Itu saya jual paket usaha laundry itu minimal 20 juta ya, paket yang lengkapnya. Nah, kalau mesin-mesinnya juga mahal. Misalnya setrika uap yang 10 liter itu minimal 3 juta satunya ya. Makin besar makin mahal, 3 juta. Nah, contoh mungkin mesin cuci itu harga paling rendahnya sekitar 5 juta yang front loading ya. Nah, juga mesin pengering ada yang paling rendah itu 5,5 juta. Jadi memang harganya lebih mahal. Jadi mungkin bisa omsetnya dengan sampai 500 juta per bulan ya. Walaupun tidak seluruh bulan turun naik ya. Tapi saya bisa pernah mencapai 500 juta per bulan dari penjualan hanya dari YouTube. Nah juga herannya juga saya pernah menjual paket usaha laundry 120 juta tanpa saya ketemu sama orangnya. Saya hanya kirim barang, teknisi yang di daerah itu yang pasang, misalnya saya bisa mendapatkan kontrak kerjasama itu untuk
pembuatan usaha Londi senilai 120 juta ya. Dulu juga pernah ada waktunya waktu itu di Manado sampai 70 juta ya. Sampai sekarang pun saya belum pernah ketemu sama orangnya. Tapi orang tuh percaya bisa membayar saya sampai 70 juta tanpa ketemu dengan saya, hanya dengan melihat YouTube, Instagram, Facebook, dan WhatsApp saya ya. Jadi bisa dipercaya ya. Dan memang selama ini saya sangat menjaga itu kepercayaannya. Saya tidak pernah menipu. Sebelum saya mesin itu saya detailkan dulu, ini mesinnya seperti ini. Nah, cara perawatannya saya bikinin dalam bentuk video. Cara servis detailnya semua sudah saya bikinkan. Jadi saya bikin video itu sebagai untuk pembelajaran juga untuk konsumen ya. Nah, jadi seperti itulah yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jika memang video ini dirasa manfaat, silakan Anda subscribe channel ini ya, dan Anda share ya. Jika Anda mau tahu Instagram saya, boleh dilihat atau di follow di @padangmasihlondi. Nah, jika Anda mau yang tidak tanya, boleh ke WhatsApp saya yang di nomor di bawah ini ya. Oke, demikian dulu video ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Bye bye.